Kami percaya menjaga Kars berarti menjaga kehidupan dan masa depan. Karawang, 14 September 2025, atas nama Solidaritas Akar, jaga Kars, jaga lingkungan, save Kars Karawang, Karawang not for sale. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Ibu-ibunya, kalau misalnya ini ditambang, kira-kira mau ngangon sapi di mana? Dulu itu di situ hijau, itu banyak pohon-pohon besar, bahkan masih bisa untuk berladang juga. Tapi hari ini yang terjadi, ya mohon maaf, untuk habitat makaka aja, kera ekor panjang di situ kan sekarang semakin tersudut. Jadi Kars itu kan selain sebagai kawasan hidrologi yang kaya, di situ juga kan kawasan beberapa ekor satwa, itu kelelawar, terus pantera pardus, dia makan tutul, terus makaka. Itu kan akhirnya mereka sekarang hanya tinggal di sekitar Gua Dayu. Itu karena lahan-lahan tempat bermain mereka ya tergerus oleh pertambangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kalau dari pertanian mungkin nggak seberapa ini juga ya, karena dari dulu Taman Sari itu bukan wilayah pertanian yang tulen pertanian. Ada pertanian itu kan lebih ke sawah, nggak seberapa banyak di situ, tapi yang banyak itu ladang gitu, ladang sama perkebunan. Pertanian juga terdampak gitu. Sekarang mereka kan bergeser ke wilayah Taman Mekar, para petani itu kan ke wilayah Kuta gitu, karena di situ lahan pertaniannya ya dijadikan lahan pertambangan. Mereka itu kan lahan itu milik perhutani gitu ya. Mereka mengelola lahan di situ, dijadikan ladang, dijadikan kebun, dan ketika itu jadi pertambangan, mereka kan hilang, lahan pertaniannya hilang gitu. Akhirnya ya mereka menambang secara manual, sebagian ada yang pindah ke wilayah Kuta bertaninya gitu, ke wilayah Taman Mekar gitu, karena di situ udah hilang lahan perkebunannya gitu. Aduh Gusti, nuhun mugia pasangan damar angsal siraman banyu suci yang takut nggak ada air. Gitu. Iya. Gitu, takut nggak ada air. Kenapa nggak ada air? Karena kalau air galian kan takutnya si guha-guha itu takut ketiban air, nanti nggak bisa ngalir ke sini. Oh, iya. Gitu. Oh, soalnya banyak gua yang di atas. Di sono. Iya. Udah Pak, kan udah apa ya? Banyak gua di situ. Oke, kan itu tambang aras itu apa? Batu-batu kapur. Kan di bawahnya banyak gua. Iya. Kalau udah digali gitu, takutnya gua ketutupin, air warga nggak bisa. Yang bisa ngalir. Kan dari sini, warga dari sini sama dua desa. Itu Bapak takutnya takut ada PT, apalagi kalau bisa Bapak ya jangan kedalaman itu. Emang punya dia, kalau kedalaman takut air
bukan di sini doang sih kalau tertutup mah, pada semua ke pangkalan juga. Kan ke pangkalan dari sini airnya, dari Ciburial. Kan kalau kedalaman air, apalagi batu, pas ada gua ketupin, ada gua atau dikit-dikit terus bertambah-tambah, tahunya gitu. Nah iya turun. Kalau Bang Anwar nanti Menurun 50.000 gitu. Kalau ada PT kadang-kadang dapat kadang enggak gitu. Kalau nggak ada itu penambangan tani gitu. Kecuali dia ada penambangan, dia ya dikasih nih berapa hektar sama dia. Nah, enak kan masyarakat. Kalau dikasih masih bakal susah semua. Yang bodoh mah bakal susah nih. Paling yang pintar makan, yang bodoh enggak itu. Susah itu buat sehari-hari gitu. Pastilah kalau ada PKPT pasti yang pinter-pinter itu, yang bodoh mau udah aja ketindih aja, nggak bakalan. Gitu. Ada PT, bis diimbangkan lah bapak gitunya, diimbangkan lah, pastilah gitu. Nah, PT mah bakal bodoh mah bakal diandap lah, atau 150.000 hasilnya, itu kadang-kadang dapat enggak, gitu bapak. Ya PT Mas Putih Belitung itu dia punya 2 izin sebenarnya untuk Blok A dan Blok B. Nah, Blok A itu dari mulai biasanya batu juga itu ada di sini sampai ke belakang liar kayak gitu. sejauh 39 Pas ada hektar. Nah, pada termasuk Goa Maung yang tadi kita datengin tuh. Nah, Goa Maung ini bagian dari Blok A itu. Nah, berarti yang pada akhirnya kalau misalnya jadi ditambang, kita kehilangan salah satu goa, yaitu Goa Maung. Nah, terus buat Blok B-nya yang tadi di desa Parungarsana, di kampung Parungarsana tadi. Nah, itu luasnya 42 hektar. Ini yang kita tahu, PT Mas Putih Belitung itu pasca dievaluasi sama Pemprov Jabar. Nah, dia sekarang lagi masang rambu-rambu lalu lintas, termasuk irigasi air di depan pos jaganya. Nah, sejauh yang kita tahu, mereka belum melakukan aktivitas pertambangan, tapi sedang mengeruk lapisan atasnya untuk persiapan penambangan karsnya. Tapi yang kita lihat tadi ke Blok B itu belum ada aktivitas apa-apa. Nah, yang mulai berjalan operasi pengerukannya itu baru di Blok B. Blok A masih kosong gini, belum ada patok sama sekali. Tapi secara izin mereka udah punya izin dari sini sampai ke belakang.
Nama saya sama. Saya warga asli Kampung Palasari, Desa Kota Langgeng. Dan memang rumah saya sekitar 3 kilo sampai 4 kilo dari pertambangan PT Tasindo Utama. Dari dulu juga kita udah baru merasa ya, maksudnya, wah ini PT udah mulai gak bener nih. Mungkin SMA saya udah berapa ya? 2010 lah, 2013 lah. Kita udah mulai merasa sebenarnya sebagai teman-teman yang suka nongkrong pinggir jalan. Kan usia SMA kan paling nongkrong di satu warung, gitar-gitaran apa gitu. Nah, setiap siang malam itu memang mobil pengangkut dari material Tasindo itu selalu berlalu lalang. Ya mungkin kalau dari siang sampai malam itu lebih dari 100 mobil, baik itu Toronton ya, yang indeks 24 ataupun yang truk gitu. Nah dari situlah ada mulai muncul keresahan. Ya awalnya mah kan dari debu ya, karena memang itu kan aktivitas mobil yang terlalu banyak, siang malam, dari debu, terus bising. Apalagi rumah saya pinggir jalan banget kan. Tasindo itu, jadi kan dia tuh ada aktivitas yang namanya pengeboman. Nah dalam radius berapa kilo ya? Itu tepatnya di desa Cintawarni. Itu ada beberapa lahan masyarakat pertanian lah. Itu yang sampai sekarang belum bisa ditanami. Karena apa? Karena imbas dari aktivitas pertambangan kan. Karena dia menggunakan bom untuk menambang si batu andesitnya gitu. Nah dari sanalah mulai itu teman-teman. Jadi yang dirugikan saat Tasindo itu ya pertama lahan pertanian masyarakat, udah malahannya tertimbun batuan. Yang kedua adalah sumber airnya yang hilang kan, karena ada aktivitas pengeboman kan, lama-lama yang namanya mata air itu kan dia keluar dari celahan bebatuan dan apa gitu. Ketika itu setiap hari bisa 2 kali, bisa 3 kali aktivitas pengeboman, ya 8 tahun mata air kan. Kaca sampai ada yang pernah pecah lah kaca. Terus dari aktivitas mobilisasinya itu yang paling parah di desa Cinta Laksana apa itu maksudnya Cinta Laksana apa Cinta Langgeng gitu. Cuman di kampung Kirewo karena kondisinya rumah sama jantung mepet-mepetan. Itu ada teman saya namanya saya lupa teman saya namanya siapa ya. Teman saya tuh si Heri, namanya Heri. Rumahnya percis pinggir jalan. Itu retakan ya, ini mah kecil ya. Ini kecil. Sekitar 5 cm lah. Udah renggang dong.
Apa ya, memang saat itu teh pas atlas itu beroperasi, pas kalau nggak salah tuh kemarau 4 bulan nih. Nah itu tuh warga nggak ada air, itu sampai bikin sumur di area sungai. Di sungai mengering, semua kan kering tuh. Kita tuh bikin sumur di sungai. Bukan hanya kita, misalnya nenek-nenek. Nanti coba kalau masih ada fotonya ya, saya kasih lihat foto nenek-nenek yang dia lagi udah dalam, udah sekitar 1,5 meter, dia ngambil air di situ. Itu saking apa ya? Nah disitulah mulai muncul, wah ini gila nih. Ini pertambangan udah apa ya? Masyarakat udah sangat dirugikan. Secara ekonomi paling pasti ya, kalau secara ekonomi pasti ada dampaknya juga. Misalkan kayak di PT Atlas Indo Andesit itu sekitarannya, perkebunannya itu pasti ada abunya juga, seperti itu, batuannya juga pada ke sawah waktu di bom itu. Hasil karya-karya urban hayati yang ada di sana seperti pohon yang dilindungi, ada sanintan juga, terus dari hewannya ada macan tutul Jawa, terus elang Jawa, dan 5 primata yang lainnya ada di sana. Karena untuk hewan dilindungi, nah makanya dilindungi itu memang udah mulai langka, mau terancam punah juga seperti itu. Sok di dia apa emang kayak ke kandang tuh sore? Kandang tuh di dia waktu melang gue. Melang ya. Oh bu, upami di taros. Baik tuh bu. Terus naon Eta sok kangon di dia gitu. Tunggal dinten apa henteu. Untuk yang hilang di pertambangan ya seperti misalkan tumbuhannya juga yang dilindungi itu ditebang seperti itu. Terus hewannya juga kadang-kadang nggak tinggal di situ lagi karena emang habitatnya dia di situ udah terusir seperti itu. Terima kasih. Jadi sebetulnya kawasan Kars itu satu kawasan wilayah yang terbentuk dari pelarutan batuan karbonat ya. Batuan karbonat itu contohnya ada batuan gamping ya, atau bisa kita orang-orang bilangnya kapur, atau juga bisa yang sejenisnya misalnya dolomit ya, itu bisa digunakan juga untuk pertanian. Tapi kalau kawasan Kars ini punya ciri yang unik ya. Jadi dia itu punya lapisan topsoil yang relatif dangkal ya, tidak seperti tanah-tanah umumnya, dan juga dia punya lanskap yang berbeda. Misalnya dia membentuk goa atau lubang-lubang yang mempunyai flora dan fauna dengan keunikannya tersendiri. Jadi berbeda dengan lanskap yang lainnya, misalnya perkebunan di tanah-tanah aluvial atau yang lain.
karena kars itu lapisan topsoilnya rendah, jadi ke bawahnya itu sudah mulai batuan. Nah, lapisan dari batuan itu mempunyai kemampuan untuk menyimpan air ya. Jadi kebutuhan air tanah lingkungan sekitar itu bisa terjaga karena dia memasok air. Jadi di bagian dalamnya lebih banyak bisa menyimpan air jika dibandingkan dengan jenis mineral yang lain. Yang paling jelas adalah terjadinya kerusakan ekosistem ya. Nah, ketika terjadi ekosistem yang dibuka, diambil materialnya, itu pasti akan berpengaruh terhadap flora dan fauna. Keanekaragaman hayati, baik itu tanaman ataupun makhluk hidup itu akan terganggu. Lalu dampaknya langsung ke manusia itu apa adalah terjadinya kekosongan air di dalam tanah, ya di dalam air tanah itu ya, sehingga kebutuhan air untuk masyarakat menjadi menipis dan itu sangat bisa terjadi secara signifikan. Artinya akan terjadi kekeringan yang sangat cepat ketika memang batuan-batuan itu ditambang. Dan apa juga yang terjadi ketika itu air banyak yang musim hujan misalnya. Nah, ketika musim hujan, ketika tidak ada batuan kars itu, tidak ada lanskap yang menampung air sehingga akan terjadi banjir di pemukiman. Itu yang dampak besar terhadap manusia ya, selain tadi kerusakan ekosistem. Restorasi itu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Restorasi lahan kembali ke tempat semua itu akan sulit. Jangankan restorasi, pencapaian revegetasi itu akan sulit. Ketika ada satu lahan dibuka, revegetasi itu hal yang butuh waktu lama. Ya, apalagi restorasi itu tidak mungkin. Tidak mungkin alam setelah dibuka, diacak-acak itu akan kembali seperti semula, jadi hal yang tidak mungkin. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Menurut saya adalah pemerintah membuat regulasi yang sangat tepat dengan melibatkan berbagai pihak, ya, masyarakat setempat, para peneliti maupun melibatkan para perusahaan tambang yang memang mengeksploitasi tanah di sana. Duduk bersama membuat regulasi yang tepat dan tidak hanya sekedar pertambangannya, tapi upaya-upaya untuk dapat tetap melestarikan. Nah, dan tidak hanya sampai regulasi, para pemerintah, para peneliti dan masyarakat juga harus melakukan kontrol terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan. Karena selama ini biasanya regulasi sudah ada, tapi kontrol ketika pelaksanaan itu tidak. Dan hal yang menjadi penting untuk terjadi atau tidaknya penambangan adalah evaluasi. Ya, evaluasi dari kegiatan pertambangan itu. Apakah ini memberikan keuntungan yang banyak, tapi meninggalkan banyak masalah juga, atau justru sebaliknya, misalnya keuntungannya lebih tinggi daripada kerusakan. Itu perlu evaluasi dari segala pemangku kepentingan. Kalau mengeluh tanah air tercipta atas nama akumulasi modal murah, tak mengupah buruh murah, tak memperkosa atau membela pemerkosa dengan dalih Allah mereka terbuka. Kami adalah kemerdekaan yang dijanjikan milik segala bangsa. Kami tak hanya menanam pohon, sebab yang pertama, ketika lingkungan itu sudah rusak, masyarakat harus aware. Yang pertama adalah jangan lakukan kerusakan untuk menghindari kerusakan yang lebih fatal. Jadi stop kegiatan penambangan. Kalau memang masyarakat sudah merasa sudah banyak dampaknya, stop. Lalu lakukan upaya perbaikan. Apa? Beberapa upaya-upaya perbaikan pada lahan-lahan yang dibuka. Ini kan kars itu membuka ya, menambang batuannya. Itu banyak caranya. Ada revegetasi, ada mungkin restorasi itu
hal yang tidak mungkin, tapi ada upaya yang dilakukan untuk mengembalikan penggunaan pupuk organik, pembuatan topsoil itu penting sehingga fungsi dari lingkungan kars sebagai tempat menyimpan air itu tetap terjaga. Dan yang paling penting itu hentikan proses pertambangan. Jadi kan kalau misalkan kita lihat dari biomonitoring itu, kita kan menggunakan serangga air sebagai parameternya, sebagai indikator bahwa di suatu sungai atau badan air yang itu ada kerusakan habitat, kerusakan pencemaran airnya. Jadi kalau misalkan sungai atau badan air tersebut habitatnya rusak, maka serangga airnya juga berkurang. Dan kalau misalkan air tercemar, tentu si serangga-serangga air yang harusnya tidak lebih peka terhadap pencemaran, dia akan berkurang. Tapi yang dia bisa bertahan dari pencemaran, dia akan semakin banyak. Nah, berarti kalau yang sungai Cicangor, Cicangor itu kan melewati kars Bangkalan, itu kan ada indikasi bahwa di sungai Cicangor itu berdasarkan parameter dari biomonitoring itu ada penurunan beberapa serangga air yang dia sangat sensitif terhadap pencemaran atau kerusakan habitat. Nah, ini penting dimungkinkan bahwa adanya pertambangan itu merusak habitat dan mencemari lingkungan, apalagi kalau misalkan pertambangan itu masih artinya ketika mereka melakukan kerasan atau pengerukan batu kapur, pemecahan batu kapur langsung di lokasi tambang, kemudian dinaikkan ke dumper, itu tidak akan semuanya masuk ke dumper. Tapi ada yang beberapa tadi yang seperti saya jelaskan di awal, itu ada yang terbawa air, masuk ke sungai, ke badan air kayak danau atau embung. Nah, dia akan mengendap, dia akan merusak habitat, merusak dari kestabilan dari si air tersebut. Itu yang pencemaran yang tidak terasa di pertambangan, yang tiba-tiba kan kita nggak mengeluarkan kayak limbah cair, tapi masa kita dianggap merusak sungai? Itu kan yang biasanya orang-orang perusahaan apapun membelanya seperti itu. Padahal ketika abu-abu terbangan dan mengendap di sungai itu sedikit parah karena akumulasinya sangat banyak. Kalau misalkan ya cuma sedikit itu, ya itu malah bagus untuk ekosistem. Tapi kalau misalkan berapa debu yang bisa terbang ke sana, ya Anda harus disampaikan oleh MT. Pertanyaannya sekarang, Mas Putin itu menyampaikan hal tersebut ke masyarakat Taman Sari, masyarakat Kerawang, bahwa sangat saja kalau misalkan September ambang akan mencemari sungai Mangotot, tambang pertambangan harus dijelaskan sejelas-jelasnya dampaknya ke sungai, dampaknya ke kehidupan. Jangan bilang ini akan menambah lapangan kerja itu masih banyak dan pertambangan. Tapi jangan sampai lapangan kerja ada, kesehatan makin buruk, kualitas lingkungannya makin jelek, dan kita terkena bencana terus.
Betulnya itu tetap ya, kalau saya bicara dampak itu kan menurut saya tidak ada besar kecil, dampak tetaplah dampak. Tapi pemanfaatan oleh masyarakat secara manual bukan berarti tidak merusak, tapi kan itu butuh waktu yang lama, itu ratusan tahun, itu kan masih tetap segitu-gitu aja, berbeda dengan penggunaan alat teknologi. Ya artinya kita ya pembangunannya pembangunan yang terukur aja gitu, pembangunan yang memang tidak merusak lingkungan secara besar-besaran gitu. Dan yang sudah pembangunan itu kan lebih ke untuk kebutuhan sosial, untuk bertahan hidup saja masyarakat kan gitu, bukan untuk memperkaya diri gitu. Jadi masyarakat menambang di situ dari dulu itu hanya untuk survive, berbeda dengan perusahaan yang memang itu kan jadi lahan mereka memperkaya diri kan gitu. Kalau saya lebih sepakat dengan pertambangan rakyat, karena itu walaupun tetap ada dampak, tapi kan butuh waktu yang lama gitu. Dan pertambangannya juga warga itu kan terukur gitu. Mereka tidak selalu menambang tiap hari. Menambang itu mengambil batu kapur hanya berdasarkan tips saya secara pribadi. Kalau nggak ada pesanannya mereka menambang, mereka cari masyarakat Karawang pekerjaan lain juga. Ya kars hilang, ya peradabannya itu hilang. Ya makanya saya siap berdarah-darah mempertahankan bertangkas pangkalannya. Nah makanya kita lagi mencoba, mungkin nantilah ketika saya udah bisa konsen lagi di sini, sebenarnya pengen dijadikan satu kawasan untuk edukasi aja sih sebenarnya. Cuman pengen ada buat camp. Kalau teman-teman kalau tadi pernah ke sana, di bawah kan ada danau tuh, kan ada area cukup luas. Di situ nanti bisa buat parkir kita bisa naik ke atas. Itu lumayan bagus pemandangan kalau malam hari. Kalau siang pun bagus sih, tapi kalau malam kan city like lah gitu, kampung like lah di sana. Nah mungkin ke depan sih harapannya sama teman-teman lingkup sekitar tuh, daripada gunungnya, maksudnya selain jadi media edukasi, tapi kita akan coba konservasi ulang wilayah sana perlahan lah itu kan. Masyarakat negeri ini cinta ikut berpilih, janji pasti korporasi, gadaikan negeri ini demi modal beli kursi, mencipta legislasi lalu bagi jatah komisi. Ini oligarki bukan demokrasi, tanahnya dijual, harinya diplomasi, laut dicumari, hutan pun digunduli, demi kantong pribadi alam raya.